Pernah membayangkan ada negara di mana gurun bisa tertutup salju, suhu turun hingga minus puluhan derajat, dan masyarakatnya masih hidup nomaden seperti ribuan tahun lalu? Di negara ini, kuda lebih banyak daripada manusia. Anak-anak sudah menunggang kuda sejak kecil, bahkan ada gurun yang menyimpan fosil dinosaurus legendaris. Semua hal aneh dan tidak biasa ini benar-benar ada di satu negara yang sering terlupakan dunia, Mongolia. Negara dengan kehidupan ekstrim, budaya unik, dan fakta-fakta yang terasa tidak masuk akal, tapi nyata. Di video kali ini, kita akan membahas fakta-fakta paling aneh, unik, dan mengejutkan tentang Mongolia yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai, karena semakin ke akhir, faktanya semakin sulit dipercaya. Jangan lupa subscribe channel Lintas Zaman, like video ini, dan tulis di kolom komentar fakta mana yang paling bikin kamu terkejut. Di saat sebagian besar dunia hidup di apartemen, kota besar, dan terhubung internet 24 jam, di jantung Asia Tengah, kehidupan tradisional masih bertahan dengan kuat. Di Mongolia, sekitar sepertiga penduduknya masih menjalani kehidupan nomaden atau semi-nomaden. Mereka berpindah mengikuti perubahan musim demi mencari padang rumput terbaik untuk ternak seperti kuda, kambing, domba, unta, dan yak. Saat musim panas tiba, keluarga biasanya pindah ke wilayah dengan rumput hijau melimpah. Ketika musim dingin ekstrim datang, mereka kembali ke area yang lebih terlindung dari angin dan badai salju. Rumah tradisional Mongolia disebut ger atau yurt, rumah bundar khas yang dirancang khusus untuk kehidupan berpindah-pindah. Struktur utamanya terbuat dari rangka kayu lipat yang ringan namun kuat, lalu dilapisi kain tebal dan wol sebagai pelindung dari angin dingin ekstrim serta suhu panas gurun dan suhu panas gurun. Salah satu keunggulan terbesar ger adalah kepraktisannya. Seluruh rumah dapat dibongkar hanya dalam beberapa jam, dimuat ke kendaraan atau hewan pengangkut, lalu dipasang kembali di lokasi baru pada hari yang sama. Bentuknya yang bundar juga bukan tanpa alasan. Desain melingkar membantu menahan terpaan angin kencang yang sering melanda padang rumput luas Mongolia. Di bagian tengah biasanya terdapat tungku pemanas yang menjadi pusat aktivitas keluarga, mulai dari memasak, menghangatkan tubuh, hingga tempat berkumpul. Meski terlihat sederhana dari luar, bagian dalam ger sering ditata rapi dan fungsional. Ada area khusus untuk tidur, menyimpan perlengkapan, altar keluarga, hingga tempat menerima tamu. Bagi masyarakat Mongolia, ger bukan sekedar tempat tinggal, tetapi simbol fleksibilitas hidup nomaden. Rumah yang memungkinkan mereka terus bergerak mengikuti alam tanpa kehilangan kenyamanan dasar kehidupan keluarga-keluarga. Pemandangan unik ini paling jelas terlihat di ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Di satu sisi, gedung apartemen, pusat perbelanjaan, jalan raya, dan bangunan modern terus berkembang mengikuti gaya hidup perkotaan. Namun, hanya beberapa meter dari area tersebut, hamparan perkampungan ger masih berdiri dan dihuni ribuan keluarga. Fenomena ini menciptakan kontras yang sangat mencolok. Seseorang bisa melihat mobil modern melintas di depan deretan rumah tradisional berbentuk bundar. Banyak keluarga yang pindah dari pedesaan ke kota tetap memilih tinggal di ger karena lebih terjangkau dibanding membeli apartemen mahal. Beberapa kawasan bahkan dikenal sebagai ger district, area pemukiman besar yang didominasi rumah tradisional dengan pagar kayu sederhana. Di sana, kehidupan modern dan tradisional berjalan berdampingan. Anak-anak pergi ke sekolah modern, orang dewasa menggunakan smartphone, tetapi saat pulang, mereka kembali ke rumah ger dan menyalakan tungku seperti leluhur mereka selama berabad-abad. Kondisi ini membuat Mongolia menjadi salah satu negara dengan perpaduan budaya paling unik. Negara yang terus bergerak menuju modernisasi, namun tetap mempertahankan identitas nomaden yang masih hidup hingga hari ini. Musim dingin di Mongolia dikenal sebagai salah satu yang paling brutal di dunia.
Di beberapa wilayah pedalaman dan dataran tinggi, suhu dapat turun hingga minus 40 derajat Celcius, bahkan minus 50 derajat Celcius, terutama saat malam hari atau ketika badai musim dingin melanda. Dalam kondisi se-ekstrim ini, kehidupan sehari-hari berubah menjadi tantangan bertahan hidup. Air bisa membeku dalam waktu singkat, pintu dapat tertutup es, dan logam terasa menyakitkan saat disentuh dengan tangan kosong. Karena suhu yang sangat rendah, sebagian warga bahkan membiarkan kendaraan tetap menyala selama berjam-jam atau semalaman. Mesin yang dimatikan terlalu lama berisiko membeku, oli mengental, aki kehilangan daya, dan kendaraan sulit dinyalakan kembali. Bagi keluarga nomaden, menghadapi musim dingin bukan hal baru. Mereka biasanya menyiapkan persediaan bahan bakar, makanan, serta pakan ternak jauh sebelum musim dingin datang. Lapisan kain tebal pada ger, tungku pemanas di tengah rumah, dan pakaian berbahan wol atau kulit menjadi perlengkapan utama untuk bertahan. Meski kondisi alam sangat keras, masyarakat Mongolia telah beradaptasi selama ratusan tahun. Kehidupan di tengah suhu ekstrim ini justru membentuk budaya yang tangguh, mandiri, dan sangat dekat dengan ritme alam. Salah satu tradisi kuliner paling khas di Mongolia adalah airag, minuman tradisional yang dibuat dari susu kuda betina yang difermentasi. Susu segar dikumpulkan lalu disimpan dalam wadah besar berbahan kulit atau tong khusus, kemudian diaduk berkali-kali selama proses fermentasi. Hasilnya adalah minuman berwarna putih keruh dengan rasa asam, sedikit tajam, dan kandungan alkohol ringan alami. Bagi banyak orang luar, ide meminum susu kuda fermentasi mungkin terdengar tidak biasa. Namun bagi masyarakat Mongolia, airag adalah bagian penting dari budaya nomaden dan telah dikonsumsi selama berabad-abad. Airag sering disajikan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan dan keramahan. Dalam budaya Mongolia, menolak sajian ini tanpa alasan yang sopan bisa dianggap kurang menghargai tuan rumah. Selain sebagai minuman sosial, airag juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan tertentu oleh sebagian masyarakat lokal. Di musim panas, saat produksi susu meningkat, konsumsi airag biasanya mencapai puncaknya. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Mongolia memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka. Bagi bangsa yang hidup berdampingan dengan kuda selama ratusan tahun, bahkan susu kuda pun menjadi bagian dari identitas nasional. Di wilayah barat Mongolia, khususnya di daerah yang dihuni komunitas Kazakh, tradisi berburu menggunakan elang emas masih dipertahankan hingga sekarang. Para pemburu yang dikenal sebagai eagle hunters melatih elang emas sejak usia muda untuk berburu hewan seperti rubah, kelinci, dan mangsa kecil lainnya. Hubungan antara pemburu dan burung ini sangat erat karena proses pelatihannya bisa berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan kesabaran tinggi. Tradisi kuno ini dirayakan dalam festival tahunan terkenal bernama Golden Eagle Festival, di mana para pemburu mengenakan pakaian tradisional berbulu tebal sambil membawa elang emas di lengan mereka. Dalam festival ini, peserta tidak hanya memamerkan kemampuan elang mereka, tetapi juga berkompetisi dalam berbagai keterampilan, seperti memanggil elang dari jarak jauh, menunggang kuda, hingga demonstrasi berburu tradisional. Bagi masyarakat Kazakh di Mongolia, elang bukan sekedar hewan pemburu, tetapi simbol kehormatan, keterampilan, dan warisan budaya turun-temurun. Di tengah dunia modern, tradisi ini menjadi bukti bahwa sebagian budaya kuno masih bisa bertahan dan tetap relevan, bahkan menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Di Mongolia, kuda bukan sekedar alat transportasi atau hewan ternak biasa. Negara ini memiliki populasi kuda yang jumlahnya bahkan melebihi jumlah penduduk manusia. Dengan bentang alam berupa padang rumput luas dan tradisi nomaden yang kuat, kuda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mongolia selama berabad-abad. Sejak kecil, banyak anak sudah diajarkan menunggang kuda, bahkan sebelum mereka cukup umur untuk bersekolah. Bagi keluarga nomaden, kuda digunakan untuk menggembala ternak, bepergian jarak jauh, memindahkan barang, hingga membantu aktivitas sehari-hari di padang rumput. Dalam beberapa wilayah terpencil, kuda masih jauh lebih praktis dibanding kendaraan modern. Kuda juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Lagu tradisional, festival, olahraga, hingga kisah sejarah Mongolia banyak berkaitan dengan hewan ini.
Sosok Mongol invasions dan ekspansi kekaisaran pada masa Genghis Khan pun tidak bisa dipisahkan dari keunggulan pasukan berkuda Mongolia. Di Mongolia, memiliki hubungan dekat dengan kuda bukan sekedar hobi, melainkan bagian dari identitas nasional yang masih hidup hingga sekarang. Banyak orang membayangkan gurun sebagai tempat yang selalu panas, kering, dan dipenuhi pasir tanpa akhir. Namun Gobi Desert di Mongolia justru punya karakter yang jauh lebih ekstrim dan tidak biasa. Meski dikenal sebagai salah satu gurun terbesar di Asia, beberapa wilayah Gobi dapat mengalami hujan salju, badai dingin, dan suhu beku saat musim dingin. Pada malam hari, suhu bisa turun drastis, jauh di bawah 0 derajat. Hal ini terjadi karena Gobi bukan gurun tropis seperti Sahara. Sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi dengan iklim kontinental ekstrim, sehingga memiliki perbedaan suhu sangat besar antara musim panas dan musim dingin. Di musim panas, suhu bisa sangat panas dan kering. Namun beberapa bulan kemudian, lanskap yang sama dapat berubah menjadi wilayah dingin dengan lapisan salju tipis dan angin beku. Fenomena ini membuat Gobi menjadi salah satu gurun paling unik di dunia. Tempat di mana onta dapat hidup di lingkungan yang kadang terasa seperti gurun panas, tetapi di waktu lain berubah menjadi padang es yang keras. Selain terkenal karena iklim ekstrimnya, Gobi Desert juga merupakan salah satu situs paleontologi paling penting di dunia. Wilayah gurun ini telah menghasilkan banyak penemuan fosil dinosaurus yang sangat berharga, termasuk telur dinosaurus pertama yang pernah ditemukan secara ilmiah. Penemuan besar ini membantu ilmuwan memahami bahwa beberapa dinosaurus berkembang biak dengan bertelur dan menjaga sarangnya. Pada awal abad ke-20, ekspedisi terkenal dari American Museum of Natural History membawa perhatian dunia ke gurun Gobi setelah menemukan berbagai fosil luar biasa di kawasan tersebut. Fosil yang ditemukan di sini meliputi berbagai spesies dinosaurus, predator kecil, herbivora besar, hingga telur dan sarang purba yang terawetkan dengan baik berkat kondisi gurun yang kering. Karena kekayaan fosilnya, gurun Gobi sering dianggap sebagai harta karun prasejarah bagi dunia sains. Setiap lapisan tanahnya menyimpan jejak kehidupan jutaan tahun lalu, menjadikan Mongolia bukan hanya negeri padang rumput dan nomaden, tetapi juga salah satu jendela penting untuk memahami zaman dinosaurus. Bagi banyak keluarga nomaden di Mongolia, kekayaan tradisional tidak selalu diukur dari rekening bank, properti, atau aset modern. Sebaliknya, ukuran kemakmuran sering terlihat langsung di padang rumput, dari jumlah ternak yang dimiliki. Beberapa keluarga dapat memiliki ratusan, bahkan ribuan hewan, mulai dari kambing, domba, yak, sapi, unta, hingga kuda. Semakin besar jumlah ternak, semakin tinggi status ekonomi keluarga tersebut dalam kehidupan tradisional. Ternak adalah sumber utama kehidupan. Hewan-hewan ini menyediakan daging, susu, wool, kulit, transportasi, hingga bahan bakar dari kotoran kering untuk tungku pemanas. Namun, memiliki banyak ternak juga berarti tanggung jawab besar. Keluarga harus terus berpindah mencari padang rumput terbaik dan menjaga hewan mereka dari cuaca ekstrim, seperti musim dingin brutal yang dikenal sebagai Zud. Bencana ketika salju tebal dan suhu ekstrim membuat ternak sulit mendapatkan makanan. Dalam budaya Mongolia, ternak bukan hanya aset ekonomi, tetapi fondasi utama kehidupan, identitas keluarga, dan simbol keberlangsungan hidup di alam yang keras. Bagi masyarakat tradisional di Mongolia, waktu tidak hanya dihitung lewat kalender modern atau jam digital. Banyak keluarga masih menggunakan pola hidup yang sangat dipengaruhi oleh musim, siklus alam, serta sistem astrologi tradisional. Keputusan penting seperti kapan pindah ke padang rumput baru, memulai perjalanan jauh, mengadakan perayaan keluarga, hingga menentukan hari baik untuk pernikahan sering mempertimbangkan posisi musim, cuaca, dan kalender hewan tradisional. Sistem ini dipengaruhi oleh budaya Asia Tengah dan warisan astrologi yang memiliki siklus 12 hewan, mirip dengan zodiak yang juga dikenal di beberapa wilayah Asia lainnya. Bagi keluarga nomaden, memahami musim bukan sekedar pengetahuan budaya, tetapi kebutuhan bertahan hidup.
Salah membaca perubahan cuaca bisa berdampak besar pada keselamatan ternak dan keluarga. Karena itu, banyak pengetahuan diwariskan turun-temurun, mulai dari membaca arah angin, kondisi rumput, pergerakan awan, hingga tanda-tanda perubahan suhu. Di tengah hadirnya smartphone dan perakiraan cuaca modern, sebagian masyarakat Mongolia masih menjaga hubungan erat dengan ritme alam, menjadikan musim dan hewan bukan hanya bagian lingkungan, tetapi penentu jalannya kehidupan sehari-hari. Salah satu hal paling menakjubkan di Mongolia adalah kualitas langit malamnya. Dengan wilayah yang sangat luas, kepadatan penduduk rendah, dan minim pembangunan di banyak area pedalaman, polusi cahaya di sana sangat kecil. Akibatnya, saat malam tiba di padang rumput atau wilayah gurun terpencil, langit berubah menjadi pemandangan luar biasa. Ribuan bintang terlihat jelas dengan mata telanjang, lengkap dengan bentangan Milky Way yang tampak terang membelah langit. Di beberapa tempat, pengalaman melihat langit malam di Mongolia sering digambarkan seperti berada di dalam planetarium alami raksasa. Tanpa gedung, tanpa lampu kota, hanya hamparan alam luas dan langit penuh bintang. Bagi masyarakat nomaden, langit juga memiliki nilai praktis dan spiritual. Sejak dulu, posisi bintang, bulan, dan perubahan cuaca malam membantu orientasi perjalanan serta menjadi bagian dari kepercayaan tradisional. Di era kota modern yang dipenuhi lampu neon, Mongolia menawarkan sesuatu yang mulai langka di banyak negara. Malam yang benar-benar gelap, sunyi, dan dipenuhi bintang. Di beberapa komunitas tradisional pedalaman Mongolia, keramahan terhadap tamu dianggap sebagai nilai sosial yang sangat penting. Tamu yang datang ke rumah sering diperlakukan dengan penuh hormat, bahkan meski datang tanpa pemberitahuan. Saat seorang tamu berkunjung, keluarga biasanya segera menyajikan teh susu asin khas Mongolia, makanan ringan, produk susu, atau hidangan daging sebagai bentuk penghormatan. Menyambut tamu dengan baik dipandang sebagai cerminan kehormatan keluarga. Peran anggota keluarga, termasuk istri dan suami, umumnya adalah bersama-sama memastikan tamu merasa nyaman dan diterima dengan hangat. Dalam budaya nomaden yang hidup di lingkungan keras dan terpencil, hubungan sosial semacam ini sangat penting karena antar keluarga sering saling membantu saat menghadapi cuaca ekstrim, perjalanan jauh, atau kebutuhan darurat. Tradisi ini lahir dari kondisi geografis Mongolia yang luas dan keras. Di wilayah terpencil, seorang tamu atau pengelana bisa sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk makanan, tempat berlindung, atau kehangatan. Karena itu, keramahan di Mongolia bukan sekedar sopan santun, tetapi bagian penting dari budaya bertahan hidup dan solidaritas sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Mongolia membuktikan bahwa masih ada tempat di dunia dengan kehidupan yang terasa sangat berbeda dari kebanyakan negara modern. Dari masyarakat nomaden yang masih berpindah mengikuti musim, rumah tradisional yang bisa dibongkar dalam hitungan jam, gurun yang justru bisa bersalju, hingga wilayah yang menyimpan jejak dinosaurus purba. Mongolia dipenuhi hal-hal unik yang sering terasa sulit dipercaya. Keunikan Mongolia tidak hanya terletak pada alamnya yang ekstrim, tetapi juga pada budaya dan cara hidup masyarakatnya yang masih sangat terhubung dengan alam, hewan ternak, musim, dan tradisi leluhur. Di tengah modernisasi dunia, negara ini tetap mempertahankan identitas khas yang membuatnya begitu menarik untuk dipelajari. Itulah beberapa fakta aneh, unik, dan tidak biasa tentang Mongolia yang mungkin belum banyak diketahui orang. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Video Populer dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang budaya unik, tempat ekstrim, dan fakta-fakta aneh dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.